Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zuridatu Sofia ingin mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas. Jadi untuk pendahuluan, latar belakangnya dibuatnya proposal ini adalah karena pada SMK Wali Songo Bululawang di Malang, tempat penelitian berlangsung, peneliti menilai bahwa pembelajaran yang dilakukan kurang efektif dan kurang menumbuhkan minat belajar siswa. Jadi, peneliti menggunakan model pembelajaran quantum learning untuk meningkatkan minat belajar siswa serta hasil belajar siswa. Seperti itu. Dan pada beberapa penelitian yang relevan sebelumnya, quantum learning ini terbukti mampu meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Seperti itu. Dan untuk identifikasi masalah, pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 yang diterapkan untuk siswa kelas 10 SMK Wali Songo Bululawang ini. Jadi di kelas 10 SMK Bululawang itu sudah menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajarannya. Namun, kurikulum 2013 yang diterapkan itu dinilai belum berjalan secara maksimal karena minat belajar siswa itu dinilai kurang. Soalnya gedung sekolah yang dilakukan secara bergantian. Jadi pada pagi hari itu gedung sekolah digunakan oleh siswa SMP dan siswa SMK terpaksa harus menempati gedung di atas jam 12, yaitu baru masuk jam 12.30, dan itu sangat mempengaruhi minat belajar siswa dan keaktifan siswa. Seperti itu. Jadi digunakan atau dipilih model quantum learning untuk meningkatkan hasil belajar serta keaktifan siswa. Seperti itu. Dan untuk rumusan masalahnya sendiri, yaitu apakah model pembelajaran quantum learning dapat meningkatkan minat belajar siswa, bagaimana kegiatan siswa di kelas selama proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning, dan sejauh manakah peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning. Seperti itu. Untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu untuk meningkatkan minat belajar siswa dan meningkatkan hasil serta keaktifan belajar siswa, khususnya dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning untuk mata pelajaran matematika. Nah, untuk manfaatnya sendiri itu ada 3. Yang pertama bagi guru, yaitu sebagai bahan evaluasi dalam proses pembelajaran dan cara menyampaikan pembelajaran bagaimana agar siswa itu lebih aktif dan lebih berminat dalam belajar, seperti itu. Dan bagi siswa untuk sebagai acuan bagaimana cara belajar yang menyenangkan dan yang baik, seperti itu. Dan bagi mahasiswa sendiri itu bisa digunakan sebagai bahan acuan atau referensi jika ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai topik yang relevan dengan penelitian ini khususnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kajian pustaka. Di sini ada beberapa istilah mengenai pembelajaran dan ada juga penelitian yang relevan, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu dari Sugiarto tahun 2007 yang mengartikan pembelajaran sebagai setiap usaha yang dilakukan oleh para tenaga pendidik secara sengaja agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Jadi menurut Sugiarto, pembelajaran yaitu sesuatu yang secara sengaja dilakukan oleh tenaga pendidik. Supaya apa? Supaya peserta didik itu melakukan kegiatan belajar, seperti itu. Sedangkan menurut Trianto sendiri, model pembelajaran adalah
sesuatu hal yang mengacu pada pendekatan pembelajaran, meliputi tahapan pengelolaan kelas serta lingkungan pembelajaran. Karena tadi kita sudah mengetahui tentang pembelajaran, sekarang kita mencari tahu tentang arti dari model pembelajaran sendiri itu apa. Model pembelajaran itu yaitu suatu hal atau pendekatan yang dilakukan selama proses pembelajaran, seperti itu. Meliputi apa saja? Meliputi tahapan, pengelolaan kelas, serta lingkungan pembelajaran. Jadi, proses pembelajaran itu akan lebih efektif dengan adanya model pembelajaran yang dipilih, seperti itu. Sedangkan quantum learning sendiri yaitu salah satu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran seperti apa? Yaitu model pembelajaran yang melibatkan sugesti positif dalam pembelajarannya. Jadi, dalam quantum learning itu diharapkan setiap tindakan yang dilakukan oleh guru itu dapat memberikan dampak positif bagi siswa. Seperti itu. Dan untuk kelebihan dari quantum learning sendiri yaitu yang pertama untuk melatih siswa dalam membentuk kreativitas. Jadi diharapkan kreativitas siswa itu terbentuk karena quantum learning ini mengutamakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, quantum learning menumbuhkan emosi positif pada siswa. Kenapa? Soalnya quantum learning ini kan mengutamakan pemberian sugesti positif dari guru, seperti itu. Jadi guru diharapkan dapat memotivasi siswa, gitu. Jadi yang nomor 3, quantum learning fokus pada pembelajaran yang bermutu. Jadi tidak hanya mencapai target pelajaran yang dicapai, jadi quantum learning mengharapkan setiap pelajaran yang dibahas di kelas itu memberikan makna bagi diri siswa dan dapat bermanfaat bagi kehidupan nyata, seperti itu. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama kesulitan dalam mengidentifikasi kemampuan siswa. Yang kedua harus berdasarkan pengalaman nyata karena quantum learning ini banyak memberikan contoh atau referensi antara materi pembelajaran dengan sesuatu yang berhubungan dengan dunia nyata, seperti itu. Dan yang ketiga, tidak semua pendidik bisa memotivasi siswa. Jadi kembali lagi kepada SDM gurunya. Jadi tidak semua guru itu bisa memotivasi siswa. Jadi hal tersebut juga menjadi kendala dalam model pembelajaran quantum learning ini, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, penelitian yang relevan itu yang pertama ada jurnal penelitian tindakan kelas oleh Suratnovayanto yang berjudul Implementation of Quantum Teaching Model on Improving Physics Learning Outcomes on the Cognitive Domain at Junior High School. Nah, ini Suratnovayanto melakukan penelitian pada mata pelajaran fisika, dan hasil yang dicapai yaitu quantum learning sangat bekerja dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Juga dalam jurnal penelitian tindakan kelas oleh Wiji Astuti yang berjudul Model Quantum Learning dalam meningkatkan hasil belajar pecahan, di sini juga quantum learning berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, seperti itu, dan juga keaktifan siswa. Sedangkan pada penelitian ini yang dilakukan peneliti yaitu meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran matematika secara umum, seperti itu. Jadi pada penelitian sebelumnya belum dilakukan penelitian pada mata pelajaran matematika secara umum apakah model pembelajaran ini berhasil untuk semua bab atau tidak, seperti itu. Nah, untuk kerangka berpikir ada 3 tahap. Yang pertama, untuk keadaan sekarang itu untuk evaluasi awal ya. Yang pertama, minat belajar siswa dalam belajar matematika itu kurang pada evaluasi awal.
Nah, yang kedua, perhatian siswa tidak sepenuhnya fokus pada pembelajaran karena masalah yang tadi, karena siswa itu masuk jam 12.30, jadi fokus siswa terhadap pembelajaran itu sedikit kurang, dan pemahaman siswa tidak merata, jadi ada siswa yang paham dan ada siswa yang tidak. Dan yang terakhir, hasil belajar siswa belum maksimal, seperti itu. Nah, untuk perlakuan yang dilakukan menggunakan model pembelajaran quantum learning ini, yang pertama menerapkan model pembelajaran quantum learning, yang kedua pendidik memberikan sugesti positif seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yang ketiga adanya kerjasama antara guru dan siswa, jadi adanya interaksi aktif antara guru dan siswa, dan yang keempat suasana kelas dibuat nyaman dan menyenangkan. Bisa juga dilakukan dengan pemutaran musik klasik di kelas, seperti itu. Dan hasil untuk evaluasi akhir diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan pembelajaran dalam kelas terasa menyenangkan, dan karena pembelajaran terasa menyenangkan, jadi siswa lebih fokus dan lebih aktif dalam menerima pelajaran karena sugesti positif dari guru. Dan yang ketiga, siswa merasa nyaman dalam berkreativitas dan menyampaikan pendapat. Jadi karena pembelajaran terasa nyaman, jadi siswa nyaman dalam mengeluarkan unek-uneknya selama proses pembelajaran, apakah sudah paham semua atau ada yang belum paham, seperti itu. Dan karena semua itu dilakukan, maka diharapkan hasil belajar akan meningkat, seperti itu. Untuk hipotesis sendiri, untuk HO tidak ada peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa. Dan untuk HA-nya sendiri ada peningkatan hasil belajar siswa dan keaktifan siswa, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk metode penelitian, pertama setting penelitian tentu saja dilakukan di SMK Wali Songo Bululawang di Malang pada kelas 10 jurusan administrasi perkantoran, di mana satu kelas itu berjumlah 40 orang dan semuanya itu perempuan. Dan tempat penelitiannya sendiri berlokasi di Jalan Tugu Ireng nomor 11 Krebet, Bululawang, Malang. Untuk waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan, yaitu selama bulan Oktober pada tahun 2019 di semester ganjil tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, untuk prosedur penelitian, untuk model PTK yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model PTK Kurt-Lewin, yaitu terdapat 2 siklus. Untuk siklus pertama itu ada 4 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang keempat refleksi. Pada perencanaan ini, peneliti bersama guru menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian. Jadi ada instrumennya itu ada 2, instrumen tes sama non-tes. Nah, instrumen tes dilakukan untuk mengukur hasil belajar, dan non-tes dibuat untuk sebagai acuan observasi selama proses pembelajaran, seperti itu. Untuk tindakannya sendiri yaitu sebagai pelaksanaan atas apa yang sudah direncanakan pada tahap perencanaan. Dan di sini juga ada 3 langkah. Yang pertama itu kegiatan awal, seperti guru mengabsen siswa, terus guru memberikan metode ambak atau apa manfaat bagiku untuk model pembelajaran quantum learning ini, yaitu memotivasi siswa untuk menghayati apa tujuan dalam pembelajaran yang akan dilakukan, seperti itu. Dan pada kegiatan inti itu guru bisa memutarkan musik klasik selama pembelajaran, dan pembelajaran itu dilakukan secara menyenangkan, seperti itu. Dan untuk tahap akhir, guru menyimpulkan suatu pelajaran atau pembelajaran yang tadi dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa dan memberikan reward kepada siswa yang mampu menjawab,
dan tentu saja memberikan sugesti positif pada siswa yang belum mampu menjawab pelajaran seperti itu. Yang tahap yang ketiga yaitu observasi. Nah, observasi ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi peneliti mencatat segala hal yang terjadi selama pembelajaran itu berlangsung seperti itu. Serta diadakan tes tertulis di akhir siklus untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan metode atau model pembelajaran quantum learning ini. Nah, yang tahap selanjutnya itu ada refleksi. Refleksi itu digunakan untuk menganalisis dan mengkaji hasil penelitian pada siklus pertama. Nah, refleksi ini digunakan untuk menganalisis apakah ada hal yang berhasil selama siklus pertama atau ada hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Nah, siklus pertama ini dilakukan refleksi berdasarkan hasil observasi, catatan lapangan, dan hasil tes tertulis siswa. Dan hasil yang didapatkan digunakan untuk melaksanakan siklus kedua seperti itu. Jadi siklus kedua itu dilaksanakan untuk mengevaluasi siklus pertama. Jadi apa yang perlu diperbaiki di siklus pertama, nah itu dilakukan di siklus kedua dengan tahapan yang sama, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dan jika pada siklus kedua ini dirasa cukup untuk memenuhi penelitian yang ada, maka penelitian bisa dihentikan. Namun jika dirasa siklus kedua ini belum mencukupi atau belum dapat mencapai tujuan pada penelitian yang dilakukan, maka akan dilakukan siklus yang setelahnya atau siklus selebihnya lagi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk teknik pengumpulan data itu ada dua. Yang pertama observasi dan yang kedua tes. Observasi ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu dilakukan dengan cara mengamati pada proses pembelajaran berlangsung dan mencatat segala hal yang dirasa perlu untuk diteliti dan diperlukan tindakan lebih lanjut seperti itu. Dan untuk tes sendiri itu berupa soal yang disusun berdasarkan instrumen-instrumen yang ada dan diberikan kepada siswa pada setiap akhir siklus untuk mengukur hasil belajar siswa seperti itu. Sedangkan indikator kerja sendiri, kriteria pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning ini dikatakan berhasil. Jadi model ini dikatakan berhasil apabila tingkat keaktifan siswa, jadi untuk mengukur keaktifan siswa itu lebih besar sama dengan 65%. Jadi dinilai cukup. 65% itu dinilai cukup. Itu berhasil. Jika lebih besar 65%, maka model pembelajaran quantum learning ini dinyatakan baik atau sangat berhasil seperti itu. Dan untuk mengukur hasil belajar siswa, yaitu dinilai apabila nilai itu mencapai lebih besar dari 65. Jadi jika nilai siswa itu atau nilai klasikal siswa secara rata-rata itu mencapai 65 ke atas, itu model pembelajaran quantum learning itu dinilai berhasil seperti itu. Nah, untuk teknik analisis data sendiri itu ada dua. Yang pertama kualitatif dan yang kedua itu kuantitatif. Yang kualitatif itu digunakan untuk menganalisis tingkat keberhasilan peningkatan keaktifan siswa. Itu ada rumusnya seperti yang tertera pada PPT, yaitu NA sama dengan JS per SM, di mana JS itu jumlah skor yang diperoleh dan SM itu skor maksimum dikali 100%. Jadi untuk analisis data kuantitatif, datanya itu yang diperoleh berupa persen seperti itu. Dan yang kedua teknik analisis data kuantitatif.
untuk menganalisis tingkat keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa. Jadi untuk hasil belajar siswa yang dites menggunakan instrumen berupa butir-butir soal tadi, itu menggunakan data kuantitatif, di mana rumusnya bisa dihitung yaitu jumlah benar soal dari soal yang diberikan dibagi jumlah maksimal. Jumlah maksimal di sini adalah jumlah keseluruhan soal yang diberikan dikali 100. Jadi nilainya itu berupa angka antara 1 sampai 100 seperti itu. Untuk ketuntasan belajar siswa secara klasikal sendiri, rumusnya adalah jumlah siswa tuntas belajar dikatakan tuntas apabila nilainya itu lebih besar sama dengan 65 dibagi jumlah seluruh siswa, seperti itu, dikali 100. Jadi seperti itu. Jadi sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.